wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagasi Nembah, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang titik stasioner. Yang pertama, menentukan titik stasioner dan nilai stasioner suatu fungsi. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan fx yang dapat diturunkan. Untuk menentukan titik stasionernya, kita harus menentukan nilai x terlebih dahulu dengan cara menggunakan syarat stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Dari syarat stasioner f aksen x sama dengan 0 akan kita peroleh nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Anggap saja x sama dengan c, yang memenuhi f aksen c sama dengan 0 akan kita peroleh titik c, fc. Disebut juga sebagai titik stasioner dan nilai fungsi y sama dengan fc disebut dengan nilai stasionernya. Banyak nilai x yang memenuhi persamaan f aksen x sama dengan 0, bisa lebih dari 1. Ini tergantung dari bentuk fungsinya. Untuk menentukan jenis stasionernya ada dua cara, yaitu menggunakan turunan pertama atau menggunakan turunan kedua. Selanjutnya, menentukan jenis stasioner menggunakan turunan pertama. Misalkan fungsi y sama dengan fx dan x sama dengan c memenuhi syarat stasioner f aksen c sama dengan 0. Artinya kita peroleh nilai stasionernya fc dan untuk titik stasionernya c, fc. Kita akan uji titik di sebelah kiri x sama dengan a dan di sebelah kanan x sama dengan b pada x sama dengan c, yaitu a lebih kecil dari c lebih kecil dari b, dengan syarat substitusi titik yang mau diuji ke fungsi turunan pertamanya untuk menentukan jenis stasionernya. Ada 4 kemungkinan yang akan kita peroleh, yaitu yang pertama, jika nilai f aksen a lebih besar dari 0 dan f aksen b lebih besar dari 0, maka jenis stasionernya adalah titik belok. Berikut garis bilangannya. Ya, bisa dilihat gambar garis bilangannya. Untuk f aksen a lebih besar dari 0 itu grafik naik, kemudian untuk f aksen b lebih besar dari 0 grafik akan naik. Kemudian yang kedua, jika f aksen a lebih besar dari 0 dan f aksen b lebih kecil dari 0, maka jenis stasionernya adalah maksimum atau titik balik maksimum. Berikut garis bilangnya. Ya, bisa dilihat gambar di samping. Untuk f aksen a lebih besar dari 0 akan naik, kemudian untuk f aksen b lebih kecil dari 0 akan turun. Kemudian yang ketiga, jika nilai f aksen a lebih kecil dari 0 dan f aksen b lebih besar dari 0, maka jenis stasionernya adalah minimum atau titik balik minimum. Berikut garis bilangannya, bisa dilihat gambar di samping. Ya, untuk f aksen a lebih kecil dari 0 itu grafiknya turun, kemudian untuk f aksen b lebih besar dari 0 grafiknya akan naik. Nah, sekarang kita ke yang keempat, jika nilai f aksen a lebih kecil dari 0 dan f aksen b lebih kecil dari 0, maka jenis stasionernya adalah titik belok. Berikut garis bilangnya, bisa dilihat gambar di samping. Untuk f aksen a lebih kecil dari 0, grafik akan turun, kemudian untuk f aksen b lebih kecil dari 0, maka grafik akan turun juga. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ke contoh yang pertama tentang titik stasioner ya. Jadi contoh yang pertama, tentukan titik dan nilai stasioner dari fungsi-fungsi berikut. Yang a, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 8x tambah 1. Kemudian yang b, fx sama dengan sin 2x untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Artinya pada interval 0 sampai 360 derajat ya. Kita ke penyelesaiannya, kita lihat. Langkah pertama itu menentukan nilai x berdasarkan syarat stasioner ya. Apa itu syarat stasioner? Mari kita lihat.
Syarat stasioner itu f(x)-nya sama f(aksen x)-nya sama dengan 0. Maka ini kita lihat terlebih dahulu bahwa fungsi awalnya atau f(x)-nya sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 8x tambah 1. Nah, ini f(aksen x)-nya maka 3 dikali 1/3 itu 1, pangkatnya kita kurang 1, jadi x pangkat 2 dikurang 2x kurang 8. Inilah syarat stasionernya bahwa f aksen x-nya itu sama dengan 0 ya. Maka ini tadi f aksen x-nya sudah kita dapat. X pangkat 2 kurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan jadi x tambah 2 dikali x tambah 4 ya, sama dengan 0. Maka x sama dengan min 2 atau x sama dengan 4. Nah, setelah dapat x-nya ya, ini kita lihat menentukan nilai stasioner dan titik stasionernya dengan substitusikan nilai x sama dengan min 2 dan x sama dengan 4 ke fungsi awal. Nih ya, jadi pertama kita ambil dulu yang x sama dengan min 2. Ini jadinya kita ganti setiap x-nya dengan min 2. Maka fx sama dengan 1/3 dikali min 2 pangkat 3 dikurang min 2 pangkat 2 dikurang 8 kali min 2 tambah 1. Hasilnya 1/3 kali min 8 kurang 4 kurang 8 dikali min 2 tambah 1. Hasilnya min 8/3 dikurang 4 tambah 16 tambah 1. Maka fx-nya sama dengan 31/3. Sehingga untuk x sama dengan min 2, nilai stasionernya itu 31,3 dan titik stasionernya itu ini x kan. Fx itu sebenarnya adalah y. Ya, y di sini sebagai nilai stasioner ya. Jadi titik stasionernya itu min 2, nih ya, min 2,31/3. Semoga dapat dipahami ya. Nah, sekarang ini kan masih untuk x-nya sama dengan min 2. Selanjutnya untuk x sama dengan 4. Nih ya. Ini fungsi awalnya tadi kita substitusikan langsung 4. Maka 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2 dikurang 8 kali 4 tambah 1. Hasilnya 1/3 dikali 64 dikurang 16 dikurang 8 kali 4 tambah 1. Maka jadinya 64/3 dikurang 16 dikurang 32 tambah 1 menghasilkan negatif 77/3. Sehingga untuk x sama dengan 4 nilai stasionernya itu min 77/3 dan titik stasionernya ini ya 4, min 77/3. Oke ya, semoga dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita ke yang B ya. Yang B fungsi awalnya tadi fx sama dengan sin 2x ya. Jadi dalam interval 0 sampai 360 derajat. Ini ya, maka syarat f aksen x-nya. Nah, f aksen x dari sin 2x itu adalah 2 cos x. Ingat ya, turunan sin itu cos ya. Jadi sin 2x turunannya 2 cos 2x. Jadi 2 cos 2x sama dengan 0. Maka cos 2x sama dengan 0. 2x itu sama dengan 90 derajat. Ya, jadi cos berapa yang menghasilkan 0 itu kan cos 90 derajat ya. Maka jadi 2x sama dengan 90 derajat. X-nya sama dengan 45. Ini kita ambil semua kemungkinan ya. Jadi di antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian ini di sini 2x sama dengan 270 derajat. Jadi data nilai cos itu yang menghasilkan 0 itu ada 90, 270 ya. Jadi 2x sama dengan 270 derajat maka x-nya 135 derajat. Kemudian 2x sama dengan 450 derajat maka x-nya sama dengan 225 derajat. Kemudian 2x sama dengan 630 derajat maka x-nya sama dengan 315 ya. Nah, ini menentukan nilai stasioner dan titik stasionernya dengan substitusikan nilai x.
Ini ya, ini tadi X-nya kita udah dapat. Ini kan hasil X-nya ini semua di antara 0 sampai 360 derajat ya. Jadi tidak lebih dari 360 derajat, tidak kurang dari 0 derajat ya. Ini tadi nilai X-nya jadi 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Kemudian kita substitusikan ke fungsi awal. Yang pertama 45 derajat. Maka sin dari 2 kali 45 derajat itu sama dengan sin 90, maka fx-nya 1. Sehingga x sama dengan 45 derajat, nilai stasionernya 1 dan titik stasionernya 45 derajat, 1 ya. Kemudian untuk x sama dengan 135 derajat, maka fx-nya sama dengan sin 2x, 2 dikali 135 derajat. Jadinya sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu negatif 1. Sehingga untuk X sama dengan 135 derajat, nilai stasionernya negatif 1 ya. Dan titik stasionernya itu 135,-1 ya. Kemudian kita ke X sama dengan 225, maka 2 kali 225 itu 450, maka fx-nya sama dengan 1. Jadi untuk X sama dengan 225, nilai stasionernya 1 dan titik stasionernya 225 derajat, 1. Yang terakhir untuk X sama dengan 315, maka sin 2 kali 315, sin 630 itu negatif 1. Jadi untuk X sama dengan 315, nilai stasionernya negatif 1. Maka titik stasionernya 315 derajat, 1. Jadi itu aja yang dapat saya paparkan, yang dapat saya terangkan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.